Yang lebih hebat lagi, Al-Habib Fulan bin Fulan, beliau menurunkan rantai emas dari langit. Pret. Mencret kebanyakan datuk kalian itu. Ya Allah, ada yang lebih hebat dari Nabi lagi. Mi'raj sehari 70 kali. Dibela oleh Super Yahya. Apa kata Super Yahya? Itu merupakan sama seperti sholat. Apakah sholat itu karomah? Apakah sholat itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang? Lihat judulnya apa dulu? Judulnya karomah. Judulnya tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Kecuali al-imam faqihil muqaddam. Kalau sholat kan bisa, semua orang juga bisa. Alah. Bela sih bela, tapi ngotak dikit. Teguh Iqbal Johar sindir para Habib Ba'alawi yang terlalu membangga-banggakan nasabnya. Mari kita lihat videonya seperti apa. Yang lebih hebat lagi, Al-Habib Fulan bin Fulan, beliau menurunkan rantai emas dari langit. Pret. Mencret kebanyakan datuk kalian itu. Ya Allah, ada yang lebih hebat dari Nabi lagi. Mi'raj sehari 70 kali. Dibela oleh Super Yahya. Apa kata Super Yahya? Itu merupakan sama seperti sholat. Apakah sholat itu karomah? Apakah sholat itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang? Lihat judulnya apa dulu? Judulnya karomah. Judulnya tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Kecuali al-imam faqihil muqaddam. Kalau sholat kan bisa, semua orang juga bisa. Alah. Bela sih bela, tapi ngotak dikit. Jangan karena disanjung, karena terkenal, karena punya titel, karena dihormati, Anda bebas membodohi umat. Ayo dong. Jangan disalahkan orang yang membantah. Salahkan orang yang menceritakan kedobolan itu. Ini lucu. Super Yahya marah kepada orang yang menentang. Seharusnya yang dimarahi itu yang cerita itu. Bukan orang yang menentang itu. Cerita-cerita khurafat, cerita bualan, sampah seperti itu. Yang paling parah lagi statement nih, Super Yahya. Dengar nih, Super Yahya, Super Somad yang saya hormati. Dengar. Kalau kita mengikuti Al-Quran, tapi tidak mengikuti Habib, kita akan tersesat. Yang ngomong itu bukan kelas emperan. Yang ngomong itu Ketua Rabitatul Alawiyah, Al-Imam Taufik As-Saqaf. Oke. Saudara. Iya. Ya. Untuk Super Yahya dan Super Somad. Super sekali. Coba. Saya nih, wallahi, saya 70 kali masih ikut Al-Quran daripada ikut Habib. Sekalipun mengikuti Al-Quran ini bagi kalangan Habib adalah sebuah kesesatan. Saya ngikut kesesatan. Yang ngomong sesat siapa? Mereka. Bayangkan. Nih, Al-Quran, Habib. Kita ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib. Kita akan tersesat katanya. Saya tetap ikut Al-Quran. Saya nggak mau mengikuti kesesatan kalian. Bayangkan kalau si Bahar kita jadikan imam. Bayangkan kalau si Cebol Rijik kita jadikan imam. Bayangkan kalau si Jindan kita jadikan imam. Si Ali Jindan. Tentu kita akan tersesat. Di dunia tersesat, di akhirat apalagi. Di dunia aja kita tersesat. Tersesat. Kenapa? Hanya karena kacang rebus, singkong rebus, jagung rebus kita kasih ke datuk dia, kita akan masuk surga tanpa hisab. Dalilnya dari mana, Cok? Dalilnya dari mana? Dari mulut Habib. Gua kagak percaya. Wallahi tidak percaya. Tidak percaya. Ini mohon maaf teman-teman. Mari kita nalarkan. Ajaran agama kita tidak kacau seperti itu. Agama itu ya tidak kacau.
Kalau kacau ya bukan agama. Iya. Saudara, apalagi Islam. Apa itu agama? Tidak kacau. Kalau kacau bukan agama. Pemikiran manusianya, pemikiran sampah, cocok logi dijadikan sebagai pedoman. Saudara. Jadi kalau kita orang yang beragama ya tidak kacau ajarannya. Tidak, agama kacau, agama tidak kacau. Cocok logi ya. Orang yang bisa masuk surga kapan saja dia mau semasa hidupnya, itu kan pentololan itu. Itu bahaya latin, saudara, pendangkalan akidah. Sedangkan kita meyakini bahwa surga itu ada setelah mati. Kalau mau masuk surga, lakukan apa yang diperintahkan, tinggalkan segala larangannya dan mati dulu. Mati dulu, Tuhan. Nggak ada orang masuk surga belum mati. Kecuali surga dunia. Surga dunia itu sebesar ini. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ada yang dalam, ada yang kering, ada yang basah. Itu surga dunia, saudara. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang kita bisa dapatkan gratis ataupun beli, itulah karunia Allah untuk kita. Untuk kita nikmati selama di dunia. Untuk kita mendapatkan bekal untuk kembali nanti ke asal kita, yakni surga. Kita masuk neraka itu tersesat. Makanya jangan jadi orang-orang yang tersesat, saudara. Kita masuk surga itu bukan ridhonya Habib, tetapi ridhonya Allah, kasih sayangnya Nabi. Bukan ridhonya Habib. Bapak kita bukan, datuk kita bukan, tetangga kita juga bukan. Kalaupun tetangga kita kan nggak bisa juga nolongin kita nanti. Ketika kita sudah di alam barzah, nggak ada datuk orang lain menolong kita. Yang menolong kita adalah amalan solih. Doa anak-anak yang solih-solihah, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Enggak ada ini itu datuk orang. Itu nafsi-nafsi nanti. Apalagi di yaumil mahsyar, kita itu masing-masing. Begitu, masing-masing. Mana ada orang berak aja nggak ada yang jamaah. Apalagi orang mati. Matinya mungkin secara kasat mata dia meninggal, dia pindah alam, itu rame-rame mungkin. Tapi ketika sudah di alam barzah, kita masing-masing. Ketika kita dihisap, ketika kita dimintai pertanggungjawaban, itu nggak ada surat pengampunan dosa, surat rekomendasi dari Habib, nggak ada. Gua baru dengar seumur-umur, gua baru dengar selama gua hidup, baru dengar gua dalam ajaran Islam ada surat pengampunan dosa. Agama apa itu? Yang ada surat pengampunan dosa. Surat rekomendasi hanya cuman ngasih kacang sama jagung rebus, juga singkong rebus kepada Habib. Itu perlu dipertanyakan agama apa. Kalau dalam Islam nggak ada. Tetapi kalau doa, siapapun yang mau mendoakan kepada si mayit, kalau doanya diterima oleh Allah, pasti si mayit itu akan mendapatkan sesuatu. Misalnya apalagi doa anak kepada orang tua, doa orang tua kepada anak nggak ada hijab. Kalau ada kaum muslimin mau mendoakan kita, setidaknya meringankan kita kalau kita diazab gitu. Nggak ada ngusir-ngusir malaikat mungkar nangkir. Itu ajaran apa itu? Datuk dia datang, kemudian itu kuburan orang fasik, kemudian kuburan orang fajir, kemudian datuk dia nolongin sambil ngusir malaikat. Nggak percaya gua. Nggak percaya gua. Oh, ente murtad TJ kalau nggak percaya itu. Kalau murtad sama agama datuk gua nggak apa-apa. Asal jangan murtad dari ajaran Islam. Justru kalau gua percaya yang seperti itu gua murtad. Ada datuk orang yang bisa mi'raj sehari 70 kali ke langit menghadap Allah. Gua nggak percaya. Kalau gua percaya itu murtad gua. Kenapa? Karena mempercayai ada orang yang bisa melakukan sesuatu apapun itu melebihi daripada mukjizat yang diperoleh oleh Rasulullah SAW. Justru itu yang bikin kita murtad. Jadi kalau cerita-cerita seperti itu sama mak kalian, sama batu nisan datuk kalian ngomong gitu, enggak ada ajaran Islam seperti itu. Berdoa kepada Umar Mukhtar, enggak ada dalam ajaran Islam itu. Berdoa meminta apapun itu kepada Allah.
bukan kepada datuk orang, bukan kepada nisan. Kita datangi kubur untuk mendoakan. Bukan minta pajero sana. Bajero ya Habib, bajero ya nisan. Ini saya kasih topping makamnya. Kalau mereka bisa mengabulkan semua permintaan, semua hajat para mukibin, Habib nggak perlu dawir. Habib nggak perlu jualan kue sisa mulut dia. Habib nggak perlu jualan siwak bekas jigong dia. Habib nggak perlu jualan sorban bekas jigong dia, ngelap keringat dan ngelap pantat dia. Gitu. Kita doakan, kita selalu mendoakan agar dicukupkan, dimudahkan dalam segala urusan. Dicukupkan kebutuhan kita. Apalagi kita ini manusia, bisa berusaha, bisa berikhtiar. Kita mendoakan supaya dimudahkan. Sama Allah, sama yang menciptakan kita. Jangankan datuk orang, jangankan kita nih datang rame-rame ke tarim doa sama datuk mereka di Batu Nisan itu. Untuk cucunya sendiri aja nggak terpenuhi sehingga harus bawa-bawa kotak mie instan keliling. Di sini di Aceh udah agak berkurang sedikit. Mungkin karena nonton live TIJ dan juga nonton perkembangan tesis Kiai Imat. Udah mulai sepi pendawiran. Seperti itulah teman-teman tanggapan dari TIJ yang menyindir para Habib Ba'alawi yang terlalu membangga-banggakan nasabnya. TIJ ini ya sama dengan kelompok Imat teman-teman semuanya. Ya kita tidak boleh percaya apa yang disampaikan oleh dia. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum.